Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Weli Febrianto di podcast Inspiratif pada siang hari ini. Akan membahas sosok inspirasi panutan Indonesia, yaitu Retno Marsudi, inspirasi kepemimpinan perempuan dan nilai berakhlak. Saya sekarang sudah ditemani oleh rekan-rekan saya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Di sini ada Mas Amin. Silakan Mas Amin. Halo semuanya, kenalin aku Aminul Solihin dari Biro PPJ. Oke, thank you Mas Amin. Kemudian juga ada Mbak Haifa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haifa Khairunisa Tafsiri dari BPAFK Surakarta. Oke, kemudian juga ada Mbak Nabila. Halo, halo semuanya. Saya Nabila dari Biro PBJ. Oke, kemudian juga ada Mbak Nikita. Halo semua, nama saya Nikita Fikri Cinta dari Biro Hukum. Oke, teman-teman semua, di sini saya sudah ditemani oleh rekan-rekan saya yang mana kita nanti akan menguak dan juga membahas terkait dengan sosok Ibu Retno Marsudi yang mana kita akan kaitkan dengan nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam kepemimpinan beliau. Sebelum itu, mungkin saya bisa bacakan dulu latar belakang dari Ibu Retno Marsudi. Yang mana Ibu Retno Marsudi ini lahir di Semarang 27 November 1962, yang mana dia menempuh pendidikan S1-nya itu di Universitas Gadjah Mada, Hubungan Internasional. Kemudian dia juga studi undang-undang di Uni Eropa, kemudian juga studi hak asasi manusia di Universitas Oslo, Norwegia. Karir dia pertama yaitu karir diplomatiknya bergabung di Kementerian Luar Negeri itu tahun 1986 dan sampai pada 2024 yang mana posisi terakhirnya itu menjadi Menteri Luar Negeri. Ya, Mas Amin, bagaimana cara Mas Amin melihat nilai berorientasi pelayanan ini pada sosok Ibu Marsudi? Menurut saya pribadi, ini sangat tercermin dari cara beliau memperjuangkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Beliau itu benar-benar memegang prinsip bahwa negara tidak boleh tidak hadir ataupun absen dalam melindungi warga negaranya, apalagi dalam situasi darurat seperti konflik ataupun bencana alam. Contoh paling nyata adalah saat evakuasi WNI dari wilayah-wilayah konflik. Kita bisa lihat betapa pemerintah Indonesia bergerak sangat cepat melalui diplomasi sangat tinggi dan koordinasi internasional yang luar biasa rumit, dan beliau membuktikan bahwa diplomasi itu bukan hanya sekedar acara formal di forum-forum internasional, tapi tentang bagaimana menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang sedang terancam. Mungkin yang kedua terkait dengan nilai akuntabel. Mbak Haifa, bagaimana cara Mbak Haifa melihat sosok Ibu Marsudi pada nilai akuntabel? Saya sendiri sangat teringat bagaimana setiap kali terjadi isu global besar, publik selalu menunggu sikap resmi dari Indonesia. Nah, di momen-momen seperti ini, Bu Retno Marsudi itu tampil menjelaskan dengan tenang dan tegas. Bukan hanya menyampaikan pernyataan diplomatik, tapi menjelaskan mengapa Indonesia mengambil posisi tertentu. Misalnya, ketika dunia dihadapkan pada konflik kemanusiaan, beliau menyampaikan sikap Indonesia berdasarkan prinsip perdamaian dan keadilan. Nah, semua disampaikan secara terbuka kepada publik. Oke, thank you Mbak Haifa. Mungkin kita bisa masuk teman-teman ke nilai berikutnya yaitu adanya nilai kompeten. Jadi salah satu bukti nyata dari kompetensi Ibu Retno Marsudi itu terlihat jelas pada saat pandemi COVID-19. Di saat negara-negara besar saling berebut vaksin, beliau tidak tinggal diam dan berhasil terpilih menjadi co-chair di salah satu forum internasional, yaitu COVAX EMC di level dunia untuk memastikan negara berkembang termasuk Indonesia tidak kehabisan stok vaksin. Mungkin Mbak Nikita melihat sosok Ibu Marsudi ini pada nilai harmonis seperti apa Mbak Nikita? Nah, Ibu Marsudi dalam menjalankan jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri tentu aja mengharuskan beliau mewakili Indonesia untuk menjalin hubungan diplomasi antar negara. Nilai harmonisnya sangat tercermin dari gaya diplomasinya beliau. Beliau dikenal dengan pendekatan yang tenang, tegas, namun tetap menjaga hubungan bilateral secara konstruktif. Indonesia di bawah kepemimpinan beliau tetap menjalin kerjasama dengan berbagai negara meskipun memiliki perbedaan kepentingan. Contohnya, Indonesia waktu itu berhasil menyelenggarakan KTT G20 di tahun 2022 di tengah puncak ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat.
Beliau berperan sebagai bridge builder, memastikan komunikasi tetap berjalan dan menghasilkan kesepakatan konkret bagi negara berkembang, meskipun ada perbedaan pandangan yang tajam antara anggota. Ini menunjukkan kepentingan sikap saling menghargai dan membangun kolaborasi demi tujuan bersama, gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke nilai berakhlak selanjutnya, yaitu nilai loyal. Mungkin saya balik lagi ke Mas Amin. Mas Amin, bagaimana Mas Amin melihat nilai loyal pada Ibu Marsudi? Baik, Ibu Retno Marsudi ini adalah contoh nyata bagaimana kesetiaan tertinggi itu harus diberikan kepada konstitusi dan kepentingan nasional. Dalam setiap langkah beliau untuk diplomasi, selalu tegak lurus pada mandat negara. Beliau menunjukkan kalau loyalitas seorang pelayan publik, khususnya sebagai posisi beliau Menlu, itu tidak bersifat personal ataupun kepada individu tertentu, melainkan ke pengabdian total dan utuh kepada bangsa dan negara. Kita bisa lihat beraninya beliau di forum-forum internasional, sebutlah PBB, beliau tidak pernah ragu, tidak pernah gentar untuk menyuarakan posisi Indonesia, khususnya untuk isu-isu krusial, di mana yang beliau junjung adalah kemanusiaan dan kedaulatan, seperti dukungan konsisten Indonesia untuk Palestina, dan di sana beliau bukan hanya bicara sebagai diplomat, tapi sebagai representasi bahwa harga diri bangsa yang membawa amanat konstitusi untuk melaksanakan ketertiban dunia, dan ini bisa dilihat bahwa loyalitas Ibu Retno terlihat bagaimana menjaga Indonesia itu di mata dunia berperan aktif tidak hanya sebagai penonton pasif. Selanjutnya ada nilai adaptif. Mungkin ke Mbak Haifa. Mbak Haifa, bagaimana Mbak Haifa melihat nilai adaptif yang ada pada Ibu Retno Marsudi? Saya melihat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia ya, situasinya kan benar-benar berubah. Hubungan antar negaranya juga nggak lagi bisa dilakukan secara normal. Mobilitas pun terbatas, pertemuan tatap muka hampir tidak ada. Namun justru di situ terlihat kemampuan beradaptasinya. Nah, Bu Retno mengarahkan diplomasi Indonesia untuk fokus pada satu hal yang sangat mendesak, yaitu memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Beliau juga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Pertemuannya dilakukan secara virtual dan negosiasinya berjalan di tengah ketidakpastian global. Oke, teman-teman, kita sudah sebutin 6 nilai berakhlak. Mungkin satu lagi ada terkait dengan kolaboratif. Mungkin dari Mbak Nabila. Mbak Nabila, bagaimana cara Mbak Nabila melihat nilai kolaboratif ini ada pada sosok Ibu Marsudi, Ibu Retno Marsudi? Oke, terima kasih Mas Weli. Nah, jadi kalau dari sisi kolaboratifnya, ini Bu Retno itu jago banget nih buat membangun jembatan antar negara. Jadi contohnya, beliau berhasil menyatukan kekuatan lintas sektor mulai dari bekerja sama dengan WHO sampai merangkul pemerintah negara-negara maju nih untuk urusan transfer teknologi kesehatan. Nah, langkah ini menjadi bukti kuat betapa beliaunya sangat mengedepankan sinergi karena beliau percaya kalau masalah besar seperti pandemi tidak bisa diselesaikan sendirian, melainkan harus lewat semangat gotong royong internasional demi mencapai tujuan bersama. Mungkin saya bisa ke Mbak Nikita. Mbak Nikita, bagaimana cara Mbak Nikita melihat dari nilai berakhlak yang ada pada Ibu Retno Marsudi sebelum kita mengakhiri podcast ini? Dari pembahasan tadi, teman-teman, kita bisa lihat nih bahwa Ibu Retno Marsudi bukan hanya pemimpin perempuan yang membanggakan, tetapi juga contoh nyata implementasi nilai berakhlak dalam kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri. Sebagai ASN, khususnya kita nih, CPNS, kita bisa meneladani integritas, profesionalisme, dan komitmen beliau dalam bekerja. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Nikita. Dan teman-teman, terima kasih sudah datang di podcast dan terima kasih sudah sharing banyak terkait dengan sosok inspiratif yaitu Ibu Retno Marsudi. Semoga sosok pemimpin beliau bisa mencerminkan seluruh nilai berakhlak ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan semoga ini kita semua bisa mengambil inspirasi dan bisa menerapkan dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Saya Welly sebagai host di podcast ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Mas Amin, Mbak Haifa, Mbak Nabila, dan juga Mbak Nikita. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode berikutnya.